Oke, nah di episode kali ini kita break dulu review film. Kita akan bahas 5 aktor terbaik menurut kita. Kok kita yang ditembak? Yang ini yang mesti ditembak mati. Wah, saya jalan dari kampung ke kampung. Kalau ada ulama besar, Kenapa kasih taunya mesti pakai surat? Dasar bajingan. Ainun. The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Oke, tapi sebelum kita masuk, ada honorable mention dulu, kan di mana-mana suka gitu ya. Yang menurut kita bagus banget, tapi nggak masuk top 5 tuh, diantaranya ada Didi Petet, almarhum Didi Petet, yang benar-benar menanjak sejak catatan si Boy, sama Reza Hetapi, Oh, yang pernah di Marvel juga. Hampir. Civil War ya. Udah shoot tuh, tapi di-cut. Deleted scene. Ya, tapi dia ada di The Raid kan, yang dunia internasional nonton. Makanya Kalau ngomongin The Raid, sebenarnya gue suka Iko Uwais karena dia yang membawa nama Indonesia. ya. Aktor yang membawa nama Indonesia. Nah, tapi kita di sini nggak bicara impact, kita bicara favoritism berdasarkan kualitas menurut kita. Oke. Nomor 5. Selamat Raharjo Jarot. Oke. Itu. Jadi ini dia kan memang aktor teater populer, asuhan Teguh Karya, almarhum Teguh Karya. Dia dari udah 50 tahun berkarya. Nah, film yang membuat gue suka sama Selamat Raharjo itu ketika gue umur belasan lah ya, pra remaja. Kodrat. Bukan, Kodrat tuh film penyutradaraan pertama dia yang dia main. Tapi gue ngelihat klipnya dia, waktu itu gue belum nonton bis. Klipnya dia di film Cut Nyak Din yang dia speech sebelum perang. Oh ya, Tuku Umar dia sebagai. Teguh Umar. Itu turning point gue. Nomor 4. 4, gue pilih ini almarhum Alex Komang yang filmnya nggak banyak. Tapi impact-nya besar, terutama di awal-awal pemunculan. Dia muncul di pertengahan 80-an. Ini juga dari teater populer, asuhan Teguh Karya. Makanya dia di filmnya Teguh Karya aja ya. Ya, baru setelah Teguh Karya meninggal di tahun 90-an, dia mulai main di tempat lain. Dengan sutradara lain. Gitu. Dia langsung menggebrak tahun 85 dengan 2 film. 2 Tanda Mata, ini yang adegan dia naik sepeda. Sama, itu kan di era prakemerdekaan ya. Gitu. Jadi film perjuangan istilahnya. Nah, yang kedua di tahun yang sama, Si Cangkir Kopi Pahit yang dia jadi wartawan. Bareng Reza Hetapi. Gitu. Dari 2 film aja, itu aja tuh dia udah langsung menorehkan, langsung menancapkan kemampuan acting dia di memori para penonton film. Tapi di manakah kita bisa menonton film-film itu lagi? Nah. Secara legal? Kalau secara ilegal mungkin nggak tahu ya di YouTube ada. Tapi kalau lo tanya gitu gue nggak tahu. Gue nggak tahu di klik film ada apa enggak. Nomor 3. Reza Rahadian. Oke. Gitu. Jadi terlepas dari orang mungkin saat ini take it for granted ya. Karena dia muncul sering banget. Tapi menurut gue tidak bisa dibantahkan. Bahkan oleh hatersnya sekalipun. Ya. Bahwa dia memang aktor yang cemerlang. Menurut gue film yang menancapkan kesan pertama tentang Reza ke gue itu tidak lain dan tidak bukan Habibie dan Ainun. Kenapa? Karena ini kita pernah bahas ya, bahwa Reza gak ada mirip-miripnya sama Habibie, ya, almarhum Habibie. Almarhum Habibie itu tokoh yang familiar buat kita, ya, gitu. Tapi begitu dia muncul di film, semua orang sepakat gitu ya, bahwa semua orang bisa nerima Bahwa dia Habibie. dia Habibie. Ya, Segitu hebatnya. Oke, walaupun gue nggak terlalu bukannya nggak terlalu berkesan, maksudnya bagi gue ya oke, dia performanya luar biasa di Habibie. Tapi gue suka banget Reza itu di film
tenggelamnya kapal Van der Wijk. sama siksa kubur baru-baru ini. Oh, oke. Siksa kubur. Ya, karena dia dialognya dikit dan dia harus repress emotion. Kan karena orang yang nggak punya outlet untuk mengeluarkan emosinya ya, karakter dia ya. Ya, gue setuju itu. Tapi maksud gue yang turning point-nya di gue nih. Dia sebelumnya kan malah sebelum Habibie dia udah pernah menang duluan kan aktor terbaik dengan Laura Basuki waktu itu filmnya. Tapi gue masih biasa aja gitu pasti Habibie itulah. Oke. Nomor 2. El Manik. Oke, El Manik. El Manik ini selain bagus, menurut gue kehebatan dia adalah dengan sosok yang tidak konvensional ya, maksudnya bukan yang ganteng konvensional, dia tuh bisa main jadi apa aja, ya. Jadi ustadz oke, jadi tukang tipu oke, jadi orang Jepang oke di Budak Nafsu ya. Bahkan di film yang menuntut dia beradegan seksi segala macam, itu dia bisa diterima. Di film gitu. apa? Oh, banyak. Termasuk dengan yang gue agak lupa ya, tapi yang gue inget co-starnya tuh Nena Rosir. Dia tuh banyak main film drama yang memang di situ dia di cast jadi yang cowok keren gitu loh, gitu. Jadi tetap masuk dia gitu. Padahal entry point-nya dia adalah di film November 1828. Jadi El Manik ini masih Teguh Karya juga nih. Jadi teater populer nih kayaknya memang. Tapi gue yakin turning point lo adalah titian serambut di belah 7. Titian serambut di belah 7. Iya, itu. Jadi gue yang waktu masih kecil ngeliat adegan seorang guru agama berzikir lagi mau di persekusi sama warga. Dia guru agama, dia percaya dengan kekuatan Tuhan, dia berzikir, tapi tetap akhirnya dia lepas dan kabur gitu kan dia. Nah, gue belum pernah ngeliat itu di film Indonesia sebelumnya gitu loh. Nah itu makanya sampai sekarang 40 tahun kemudian tetap berkesan buat gue. Oke, sekarang nomor 1 aktor terbaik Indonesia versi kita sepanjang masa. Om Jack alias Deddy Miswar. Oke. Iya nih, Deddy Miswar. Deddy Miswar itu memang dia menorehkan impact tuh paling membekas di tahun 85, 86, 87. 3 tahun itu tuh berturut-turut. Tapi yang memang benar-benar jadi turning point gue nih, again ketika gue masih kecil adalah Ari Hanggara. Saudara-saudara kenal Ari setelah Ari tidak ada kan? Tapi saya kenal Ari sejak dia lahir sampai dia meninggal dalam pelukan saya. Berapa banyak uang yang saudara-saudara keluarkan untuk almarhum? Bukan soal dia kasus anak yang disiksa oleh orang tua sampai meninggal, tapi justru di adegan ketika dia digiring menuju pengadilan, masyarakat kan warga yang nyorakin dia, kemudian dia lepas, dia membalas itu gitu, maksudnya membalas itu dengan yang tolong ngerti gue, kalian nggak ngerti posisi gue gitu kan ya. Dan posisi apa? You killed your son. Iya, tapi maksud gue, nah justru di situ dia kelihatan sebagai manusia gitu kan. Gue ngeliat yang jadi gini, vulnerable gitu loh, rapuh gitu ya, rapuh di situ. Dan gue waktu itu anak kecil, jadi baru pertama kali ngelihat aktor yang nangis bukan karena, tapi lagi ngomong nangisnya ada marahnya juga gitu, campur marah di situ gitu, yang wah ternyata orang Indonesia bisa gitu ya. Harus diingat ya bahwa tahun 80-an, 70-an gitu tuh acting kan seragam ya. Gitu loh. Jadi ketika ada yang kayak gini nih,
si Deddy Miswar menurut gue menonjol banget. Apalagi tahun berikutnya film yang lo suka banget, Deddy Miswar. Opera Jakarta. Opera Jakarta, dia jadi jenderal, pensiunan jenderal kan. Aku kenal baik bidadariku. Cuma cowok kucing buduk yang sanggup menggerakkannya jadi aneh. Kucing buduk Mbak Rum banyak Wow, sekali Om. Jadi Ari Hanggara itu gue skip karena gue kan masih kecil pada saat itu, dan gue ya pada saat itu orang tahu lah kasus Ari Hanggara. Nah gue Heboh sebagai banget anak kecil tuh nggak pengen lihat kasus itu, serem kan karena anak kecil yang dibunuh oleh orang tuanya. Tapi Opera Jakarta gue nonton dan suka. Iya, dan disusul lagi Kejar Ladaku Kau Kutangkap. Jadi Ya, jadi Kejar Ladaku Kau Kutangkap dan Opera Jakarta. Opera Jakarta. Itu. Jadi menurut kita Deddy Miswar tuh aktor Indonesia terbaik sepanjang masa. Recent works ini Yang gue suka itu Naga Bonar Jadi Dua. gitu. Oh iya, gue lupa tadi nyebutkan 85, 86, 87. 87-nya Naga Bonar. Yang dia jadi badut filmnya Herwin Novianto. Gue lupa judulnya. Ya, ada di Disney Hotstar. Memang sih kalau belakangan dia kan udah mulai kayak effortless ya. Gitu loh di serial Para Pencari Tuhan. Tapi untuk sampai ke titik itu ya dia melewati yang tadi kita bilang itu gitu. Ya, setuju. Oke, itu 5 aktor Indonesia terbaik sepanjang masa menurut pilihan kita. Kalau kamu sendiri gimana? Ya silakan sebutkan aktor favorit kalian yang nggak tersebutkan oleh kami di sini. Tulis di komen. Makasih udah mampir. Sampai ketemu di film berikutnya. Salam.